Baik, sebelum masuk ke materi bahasa Inggris tentang to be, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sawarepita, saya dari kelas 10G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang to be dalam bahasa Inggris. Sebelum kita mempelajari tentang materi to be, apa kalian pernah mendengar apa itu to be? Jadi, to be dalam bahasa Inggris ini memiliki berbagai macam jenis seperti is, I'm, dan are. To be dalam bahasa Inggris itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Namun, bukan berarti kita bisa asal menghubungkannya ya. Ada yang perlu diketahui terlebih dahulu tentang to be, seperti apa yang harus digunakan sesuai dengan subjek suatu kalimat. Dan subjek tersebut adalah is, I'm, dan are. Baik, yang pertama ada is. Is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Kita pasti mengingat bahwa dalam setiap bahasa, sudut pandang orang itu ada berbagai macam jenis. Namun, pada bahasa Inggris, penggunaan is hanya dapat terpakai untuk orang ketiga. Misalnya, he, she, dan it. Yang kedua ada I. Dalam bahasa Inggris, penggunaan to be am ini hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu, yaitu adalah I. Yang ketiga ada are. Are digunakan untuk dua macam sudut, diantaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua, dan juga subjek terbentuk jamak. Untuk sudut pandang orang kedua, kita bisa mengenal subjek sebagai kata you. Sedangkan untuk sudut pandang berbentuk jamak, kita bisa mengenal subjek sebagai kata we dan they. Dan subjek yang terdiri dari di bawah ini bisa kalian pelajari juga. Rumus dan contoh penggunaan to be. Penggunaan to be antara subjek dengan kata benda untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris. Susunan kalimatnya ada di bawah. Contoh kalimat tersebut misalnya adalah is. He is a football player. Dia adalah seorang pemain sepak bola. Dan are, they are teacher. Mereka adalah guru. Penggunaan to be antara subjek dengan kata sifat. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata sifat, susunan kalimatnya tercantum di dalam formula. Dari formula di atas tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat. Contohnya yang di bawah seperti ini. Kayak is, are, dan are. Di sana terdapat masing-masing kalimat. Penggunaan to be antara subjek dengan kata keterangan. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata keterangan, biasanya yang digunakan itu berupa keterangan, tempat, ataupun waktu. Susunan kalimat bisa dijabarkan dengan formula sebagai berikut. Dan di formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat dengan kata keterangan waktu maupun tempat. Seperti is, are, dan I'm itu masing-masing memiliki kalimat yang berkaitan dengan keterangan waktu maupun tempat. Contohnya di is, she is at the park. Penggunaan to be penghubung kata kerja. Untuk fungsi verb to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu, maka susunan kalimatnya tercantum di bawah ini. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata kerja
yang menyatakan sedang melakukan sesuatu. Setiap subjek is, are, dan I'm itu mempunyai masing-masing kalimat yang berkaitan dengan kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu. Contohnya adalah are, you are reading a book. Anda sedang membaca buku. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan tentang materi to be kali ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Thank you for watching. Bye-nya ketinggalan. Bye.